Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Semangat. Oke, mumpung masih pagi, mari kita pacu semangat kita ya. Siapa kita? MTSN 1 Pacitan? Mari berprestasi. Yes. Oke, terima kasih. Hari ini bertemu kembali dengan saya, dengan Bu Nurul Afifah, dan mata pelajaran kita Al-Quran Hadis. Kita hari ini akan mempelajari Al-Quran Hadis, dan kalian sudah siap dengan buku, alat tulis, semua alat elektronik siap? Oke, yuk sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silahkan dipandu berdoa dulu. Ya, doa mulai. Hadir semua hari ini? Hadir dong. Semuanya itu tempat duduknya penuh. Alma Netra, terima kasih. Hari ini kita akan mengulang sedikit pembelajaran yang sudah kita lewati kemarin. Kemarin kita belajar ini ya. Nah, ini kemarin kita sudah belajar mufrodatnya, artinya sampai isinya, iya kan? Masih ingat? Masih. Oke. Oke, tangan di atas berarti maknanya adalah memberi. Oke, baik. Ini hanya sekilas pembelajaran kita yang kemarin. Hari ini kita akan mengkaitkan dua buah hadis yang akan kita temukan isinya. Jadi, yang kemarin kita sudah isi penjelasannya sudah. Hari ini kita akan kaitkan dua buah hadis itu ada nggak hubungannya? Punya hubungan yang spesial enggak gitu ya? Nah, karena kita akan mempelajari tentang hubungan atau kaitan antara dua buah hadis ini, maka harapannya setelah kita belajar banyak hal nanti, kalian akan bisa menemukan hubungannya atau isinya dari dua buah hadis yang sudah kita pelajari mulai pekan yang kemarin sampai yang sekarang. Siap? Ya. Oke, sebelum kita mulai, Bu Nurul ingin melatih konsentrasi dulu. Semuanya hadap ke sini, lihat Bu Nurul semuanya. Ikuti kata-kata Bu Nurul ya. Kalau Bu Nurul bilang tepuk satu kali, berarti kamu tepuk satu. Kita hari ini, pembelajaran kita hari ini karena akan menemukan kaitan isi kandungan, maka langkah-langkah pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti Bu Nurul akan berikan tayangan berupa gambar, ilustrasi, kemudian kalian silahkan bertanya mana yang ingin kalian bahas. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah nanti kita akan membahas dari apa yang sudah menjadi pembahasan yang ingin, permasalahan apa yang ingin kamu pecahkan di kelas ini. Terus yang ketiga, nanti kalian akan berdiskusi setelahnya, masing-masing kelompok nanti mempersiapkan siapa yang presentasi ke depan. Nah, membuat kesimpulan dari permasalahan yang sudah diambil. Nah, dari kegiatan ini nanti yang akan Bu Nurul jadikan penilaian adalah 1. Nanti kalian akan Bu Nurul tes hasilnya dari pembelajaran kita itu hasilnya bagaimana. Terus kemudian nanti juga kalian akan praktekkan dari temuan kalian dari kedua hadis ini ada kaitannya enggak? Kaitannya nanti kalian bahas dalam satu buah teks pidato. Ya, nanti kita akan praktek membuat teks pidato pada pertemuan yang akan datang. Ini dari gambar ini, perhatikan, Bu Nurul beri waktu untuk kalian berpikir kira-kira apa permasalahan atau sesuatu yang menurut kalian janggal, terus kalian ingin bertanya. Oke? Oke, bagus banget ya. Mengapa masih banyak orang yang mau bersedekah padahal hartanya atau barangnya terkurangi? Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Bisa enggak? Kalau kita punya sesuatu yang berlebih, boleh kita kasihkan. Tapi sebagai orang yang kekurangan, bisa enggak wong makan saja susah? Bisa enggak mereka bersedekah dan berinfak? Bagus sekali. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kenapa harta yang disedekahkan bisa bertambah? Ini ada ilustrasi yang bagus loh. Ini 10, ini orang yang memberi, lihat gambar. Orang yang memberi ini secara matematika terkurangi ya kan? 10 dikurangi 1.
maka menjadi 9. Tapi kalau orang yang memberi, dia hartanya terkurangi, tapi sejatinya tidak sedang berkurang. Apakah benar ini? Maka nanti 3 ini akan kita bahas dalam diskusi dengan grup kalian masing-masing. Saatnya sekarang berarti mendengarkan, melihat hasil dari diskusi kelompok dari masing-masing grup. Untuk yang kelompok 2 Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang grup Putri, luar biasa. Presentasinya tadi sangat mencerahkan kita semua ya. Ternyata orang yang tidak kurang mampu pun berhak mendapatkan kesempatan untuk bersedekah dan berinfak. Sekarang kita beri kesempatan presentasi untuk grup Putra, 1 Putra. Oke, beri semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, lihat dulu ini adalah hadis yang tadi kita ingin bahas bersama-sama ya. Ada 2 buah hadis. Hadis yang pertama itu tentang kedatangan 2 malaikat di pagi hari. Nah, 2 malaikat itu akan mendoakan orang yang berinfak. Yang satu mendoakan, kemudian malaikat yang satunya lagi akan memberikan permintaan Allah kepada Allah untuk dilaknat. Siapa yang akan dilaknat ini? Orang yang kikir atau orang yang bakhil, nggak mau berbagi. Itu pagi hari loh, setiap pagi. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua itu isinya adalah tentang keutamaan orang yang memberi tangan yang di atas, al-yadu ulya khairu min yadis sufla. Jadi tangan yang di atas keutamaan orang yang memberi daripada orang yang meminta. Baik. Kemudian dari 2 buah hadis ini sebenarnya sangat berkaitan erat. Beberapa 3 buah permasalahan yang sering sekali kita temui di masyarakat. Kadang kita nggak punya tapi pengen berbagi, bagaimana? Terus apa sih gunanya? Kok banyak sekali orang yang berinfak dan sedekah, sedangkan kita mau dapat apa? Pertama, tadi sudah kita diskusikan. Yang pertama, hadis pertama berisi tentang doa malaikat, bahwasanya Allah akan mengganti siapa saja yang bersedekah, sehingga tidak perlu ragu lagi, nggak perlu ragu-ragu lagi untuk berbagi atau berinfak atau bersedekah. Kenapa? Karena pasti akan diganti oleh Allah, bahkan diganti berlipat-lipat seperti halnya ilustrasi yang di atas tadi. Secara matematika, orang yang berbagi itu akan terkurangi. Tetapi secara keimanan kita kepada Allah dan secara keyakinan kita kepada akan janjinya Allah, maka orang yang bersedekah itu malah akan diganti dengan yang lebih banyak lagi. Tidak berkurang tapi malah berlipat-lipat. Kemudian kesimpulan yang kedua, ini sedekah sangat dianjurkan dalam Islam ya, kata Rasulullah. Senyuman yang tulus dan ikhlas juga sudah dikategorikan sebagai sedekah. Jadi jangan ragu-ragu, saya nggak punya apa-apa. Kata Rasulullah, sedekah yang paling ringan itu bisa dilakukan dengan tersenyum. Nah, itu ada hadisnya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Jadi artinya apa hadis ini? Senyummu di hadapan saudaramu atau sama muslim adalah bernilai sedekah. Senyuman yang tulus setiap pagi, itu saja oleh Rasulullah sudah dikategorikan sebagai sedekah. Jadi kata Rasulullah, jangan khawatir, senyum aja yang paling ringan itu kategorinya sedekah kalau kita mau, kalau kita ikhlas.
niat kita adalah dengan tulus memberikan wajah yang ceria, gembira, bahagia. Ini adalah sedekah saya, gitu. Itu saja sudah kategori sedekah. Kesimpulan yang ketiga, orang yang bersedekah selain akan didoakan oleh malaikat, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Nah, hadis mana tuh tadi? Hadis yang kedua. Siapa saja yang memuliakan? Nih, hadis yang kedua. Itu bunyinya, siapa saja yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Maksudnya apa? Kita ini terhormat kalau kita mau berbagi, ya enggak? Ya enggak? Kita punya kue satu, terus mau kita bagi dengan teman kita dihormati enggak sama teman kita yang kita bagi tadi? Nah, itulah kehormatan yang Allah berikan, yang Allah janjikan. Itu contoh kecil, belum contoh yang lebih besar lagi. Nah, baik anak-anakku, hari ini kamu bahagia enggak hari ini mengikuti pelajaran kita? Senang enggak? Mau enggak besok ketemu lagi dengan Bu Nurul? Oke, besok pekan yang akan datang kita akan praktek. Apa yang kita praktekkan? Bu Nurul sudah siapkan lembar LKPD untuk melatih kalian membuat satu teks pidato. Apa ketentuannya? Nah, ketentuannya sudah ada dan nanti Bu Nurul siap membagikannya. Isinya adalah keutamaan orang yang berinfak dan sedekah. Hadis yang dipakai apa? Hadis yang kita pakai adalah hadis yang kita pelajari hari ini, mulai yang kemarin sampai hari ini. Siap? Minggu yang akan datang kita akan melihat video, boleh mengirimkan video, boleh tampil ke depan untuk memperagakan pidato kalian. Akan Bu Nurul nilai dengan sebaik-baiknya, baik video maupun yang praktek langsung ke depan. Baik, sebelum Bu Nurul akhiri, ada yang ingin Bu Nurul sampaikan ke kalian tentang evaluasi yang tadi di awal pertemuan sudah Bu Nurul sampaikan ya. Hari ini kita pakai ada 5 soal yang akan Bu Nurul tes kepada kalian. Ya, siap? Kita mulai ya. Dibaca cermat, teliti, kemudian nanti kamu pasti bisa mengerjakannya dengan maksimal. Hari ini kalian sudah evaluasi dan Bu Nurul akan lihat siapa yang nilainya hari ini tertinggi. Rifana nilainya tertinggi hari ini ya. Nanti yang lain berapa rekapannya akan Bu Nurul lihat di laptop Bu Nurul ya. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya. Berdoa mulai. Terima kasih, sampai ketemu, sampai berjumpa lagi pekan depan, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.